Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'da. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada sore ini kita ketemu kembali dalam kegiatan ceramah sore yang diselenggarakan oleh SMP Islam Kota Pekalongan setiap pada hari Kamis untuk melengkapi kegiatan sekolah di masa sekarang ini. Mari kita sebagai umat Islam selalu untuk mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya, yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia, yang nantinya kehidupan di dunia ini akan membawa manfaat di hari akhir nanti. Carilah ilmu yang bermanfaat sehingga bermanfaat di dunia dan akhirnya kita beruntung di akhirat nanti. Melanjutkan tentang kedahsyatan akan adanya niat dalam suatu perbuatan. Pada pertemuan yang dulu kami sudah menyampaikan beberapa tentang pentingnya, dahsyatnya niat. Sambil saya ulangi kembali, banyak yang mengatakan orang mengenai tentang niat. Orang mengatakan tergantung niatnya. Nah, orang mengatakan seperti itu, tergantung niatnya. Itu adalah ungkapan atau kata-kata populer ketika menilai sebuah perbuatan atau amal. Jadi niat itu adalah amalan hati atau amalan qalbiyah, sehingga hanya Allah Subhanahu wa taala dan pribadi masing-masing yang tahu soal niat atau motif seseorang dalam berbuat, beramal atau beribadah. Sudah kami singgung pengertian niat dulu. Secara bahasa Arab, niat adalah keinginan dalam hati untuk melakukan suatu tindakan. Jadi dalam arti sengaja. Terkadang juga niat juga digunakan dalam pengertian sesuatu yang dimaksudkan atau disengajakan. Secara istilah, semisal Imam Nawawi yang mengatakan niat merupakan bermaksud untuk melakukan sesuatu dan bertekad bulat untuk mengerjakannya. Dari hadis sahih, Rasulullah SAW memberikan pengertian niat adalah motivasi, maksud atau tujuan dibalik sebuah perbuatan. Rasulullah SAW menyatakan, niat menjadi penentu pahala sebuah perbuatan. Jika niatnya karena Allah, maka pahalanya dari Allah. Jika niatnya
bukan karena Allah atau disertai motif lain, maka Allah tidak akan menerima amalan itu sebagai ibadah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Dalam hadis lain mengisahkan tentang niat seseorang dalam berhijrah. Hijrah termasuk ibadah karena ia perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jika dalam berhijrah ada niat lain, maka hijrah tidak menjadi sebuah ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita umat Islam agar senantiasa meluruskan niat beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dalam Quran surat Al-Bayyinah, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dalam sebuah riwayat disebutkan ada dua orang melakukan sholat. Orang yang pertama meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dosa-dosanya gugur. Sedangkan orang yang kedua mendapatkan kecelakaan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala karena nifak dan riyaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mri'in muslimin tahduruhu salatun maktubah fayusinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha min dhunubi ma lam yu'ti kabiratan wa dzalika dahra kullah." Tidak ada seorang muslim yang kedatangan waktu sholat wajib lalu dia melakukan sholat wajib itu dengan menyempurnakan wudhunya, khusyuknya dan rukuknya, kecuali sholat itu merupakan penghapus dosa-dosa sebelumnya selama dia tidak melakukan dosa besar, dan itu untuk seluruh waktu. Hadis riwayat Muslim. Jadi sangat penting sekali apa itu niat. Jangan sampai apa yang kita lakukan, segala perbuatan amal yang kita lakukan dengan niat yang baik menjadi berubah yang tidak baik. Jadi bila kita mau melakukan segala amal perbuatan, tatalah hati, buatlah niat yang baik. Segala amal yang baik dengan niat yang baik, maka Allah insya Allah akan menerima perbuatan kita, amal kita. Pada pertemuan yang dahulu pernah saya singgung bahwa
dalam suatu perbuatan bisa kita mengumpulkan banyak niat di situ. Contoh, pada waktu itu saya mencontohkan ketika kita mau pergi ke masjid atau mau pergi ke sekolah, niatkan untuk mencari ilmu di situ. Ketika mau berangkat sekolah, saya niat mau mencari ilmu karena wajib kalian berniat untuk mencari ilmu. Kedua, berniat untuk berbuat baik karena mencari ilmu itu termasuk perbuatan baik. Yang ketiga, berniat untuk menghindarkan diri dari berbuat maksiat. Kan tidak mau datang ke sekolah berarti berbuat baik, tidak mau melakukan perbuatan maksiat, itu sudah termasuk niat. Yang keempat, mematuhi atau menyenangkan hati kedua orang tua karena kita berangkat sekolah, bersemangat berangkat sekolah mencari ilmu sehingga orang tua kita merasa bahagia, merasa senang, orang lain merasa senang, itu juga termasuk niat. Yang kelima, termasuk syiar kita berdakwah kepada orang lain. Ini saya orang Islam, rajin sekolah, rajin mencari ilmu. Itu termasuk niat lagi. Dan kalian bisa menggali niat-niat yang lain dalam satu amalan perbuatan. Sehingga dalam melakukan suatu amal, kalian bisa menggunakan cara-cara biar amal itu menjadi lebih utama, lebih banyak pahalanya. Tapi yang terpenting dalam hal berniat adalah keikhlasan. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita, itu adalah berbuat secara ikhlas. Tetapi dari keikhlasan ini kita harus berlatih. Walaupun pertama kita mungkin karena ingin dipuji, ingin dilihat orang lain, atau menginginkan sesuatu, lakukan saja perbuatan itu dalam waktu yang sekian sambil berjalan, sambil dikurangi keinginan untuk pamer, keinginan untuk dipuji, keinginan untuk meraih sesuatu yang dalam hal keduniaan. Sehingga lambat laun keikhlasan pun akan terwujud. Jadi ketika kita mau melakukan suatu perbuatan, kalau memang perbuatan itu, amal perbuatan itu harus ditunjukkan ke orang lain, ya ditunjukkan aja. Nanti pada waktu nanti ketika kita melakukan amal yang sama, kita akan mengurangi rasa pamernya, mengurangi rasa ingin dipuji orang lain, atau sombong, atau menginginkan mengharapkan sesuatu dari orang lain. Itu mulai dikurangi. Sehingga kita akan melakukan perbuatan tersebut benar-benar menjadi ikhlas karena hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, sekian dari saya. Apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Terima kasih. Apa yang saya sampaikan bila ada yang tidak sesuai, itu datangnya dari saya, dan saya memohon maaf bila itu sesuatu yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.